wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Afrilia, Prodi Perpajakan Politeknik Bosowa. Saya akan menjelaskan materi tentang kredit pajak luar negeri dan transaksi dalam mata uang asing. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kredit pajak luar negeri. Apa sih kredit pajak luar negeri? Kredit pajak luar negeri yaitu pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan seluruh penghasilan dimanapun penghasilan tersebut diterima atau diperoleh, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, yang diterima dan diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri. Hal tersebut sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam ketentuan pengkreditan pajak penghasilan yang dibayar atau tarutan di luar negeri, dalam menghitung pajak penghasilan, maka seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri digabungkan dalam tahun pajak diperoleh atau diterimanya penghasilan atau dalam tahun pajak. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan. Yang kedua, untuk penghasilan berupa dividen dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut menurut PMK nomor 256/PMK 03 2008. Yang ketiga, untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Yang keempat, kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak di Indonesia. Adapun mekanisme pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri. Yang pertama, pajak penghasilan yang dibayar atau tarutan di luar negeri dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan yang tarutan di Indonesia. Yang kedua, pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri dilakukan dalam tahun pajak digabungkan penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. Yang ketiga, apabila penghasilan dari luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan PPh pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara. Yang keempat, penghasilan kena pajak atau PKP yang dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 dan atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun di luar negeri. Itulah tadi materi tentang kredit pajak luar negeri. Sekarang saya akan membahas tentang transaksi dalam mata uang asing. Valuta asing atau falas merupakan pertukaran antara konversi mata uang suatu negara dengan negara lain. Contohnya, seseorang dapat menukar dolar Amerika Serikat dengan euro atau juga rupiah dengan dolar Amerika Serikat. Namun, untuk mata uang yang akan ditukar akan memiliki rate tersendiri. Misalnya, 1 dolar Amerika Serikat akan sama dengan 14.000. Maka, seseorang dapat menukar uang dolar Amerika Serikat dengan konversi rate yang sudah ditetapkan. Transaksi valuta asing dapat terjadi di pasar valuta asing, juga dikenal sebagai pasar falas. Pasar falas merupakan tempat pertukaran berbagai macam mata uang yang berbeda. Tentunya, rate atau harga valuta asing berdasarkan kurs. Kurs merupakan harga mata uang yang akan ditukar dengan mata uang lainnya yang berlaku di suatu negara. Transaksi dalam mata uang asing dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, transaksi yang tidak termasuk forward contract yang diatur dalam PSAK nomor 10 tahun 2004. Yang kedua, transaksi yang termasuk forward contract yang diatur dalam PSAK nomor 55 tahun 2004. Apa sih yang dimaksud forward contract? Forward contract adalah kontrak persetujuan untuk suatu nilai tukar mata uang tertentu pada suatu tanggal tertentu di masa mendatang. Menurut PSAK nomor 10 tahun 2004 yang menetapkan persyaratan untuk transaksi bukan forward contract. Yang pertama, pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam suatu uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca atau kurs tengah Bank Indonesia. Yang kedua, pos non moneter harus dilaporkan menggunakan kurs tanggal transaksi. Adapun menurut PSAK nomor 55 tahun 2004 tentang transaksi mata uang asing,
forward kontrak. Yang pertama, lindung nilai terhadap penentuan nilai wajar aktiva atau kewajiban yang sudah diakui, atau terhadap risiko perubahan nilai wajar ikatan pasti yang belum diakui yang berkaitan dengan risiko tertentu. Yang kedua, lindung nilai arus kas. Yang ketiga, lindung nilai terhadap risiko valuta asing. Fungsi valuta asing yang pertama, alat tukar dan pembayaran internasional. Valuta asing sangat penting dalam perdagangan internasional, seperti ekspor dan impor. Valuta digunakan sebagai alat dalam melakukan tukar-menukar barang atau jasa dengan negara lain. Misalnya, Indonesia ingin mengimpor beras dari Tiongkok, maka orang Tiongkok tidak mau kita bayar dengan rupiah, mereka pasti mau dibayar dengan dolar. Dengan demikian, falas berperan dalam transaksi tersebut. Kemudian, apabila pemerintah mempunyai utang dengan negara lain, maka cicilan dan bunganya dibayar menggunakan valuta asing. Yang kedua, alat pengendali kurs. Dengan adanya pasar falas, maka pemerintah juga dapat mengendalikan kurs. Apakah mata uang negara tersebut melemah atau menguat? Contohnya, dengan adanya kurs rupiah ke dolar, kita tahu bahwa nilai tukar rupiah semakin naik dan semakin menurun, sehingga kurs dalam falas dijadikan patokan untuk mengendalikan nilai mata uang suatu negara. Adapun yang ketiga, fungsinya yaitu alat memperlancar perdagangan internasional. Dengan adanya valuta asing, perdagangan internasional semakin mudah. Apabila sekarang dengan perkembangan teknologi siapa saja dapat melakukan transaksi perdagangan antara negara. Apabila tidak ada falas, maka perdagangan internasional dapat terganggu, bahkan tidak bisa melakukan transaksi. Itulah tadi materi yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.